Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Gang Wolu. Kali ini saya akan mendokumentasikan video servisan laptop merek Lenovo ThinkPad T480S. Konfirmasi masuk dari user itu jika charger ditancapkan LCD beberapa menit, LCD jadi gelap nyala. Kenapa kok bisa begitu? Karena kalau saya tes itu kondisi charger itu masuk atau mohon maaf sambung ke laptop, atau istilahnya dia putus nyambung. Jadi dia ngecas tidak, tidak. Jadi LCD-nya itu akhirnya nyala gelap. Waktu dia ditancap charger nyala terang. Terus kondisi beberapa menit charger putus sendiri, LCD gelap, nyala lagi. Jadi gitu, ada gelapnya nyala gitu. Nah, itu asumsi saya, itu pemikiran saya itu konektor charger. Tapi untuk Lenovo ThinkPad T480S itu pakai charger tipe C sama seperti punyanya handphone tipe C. Nah, kan saya waktu itu user juga memberikan saya adaptornya, itu kalau nggak salah 65 watt tipe C, tulisan di charger 20 volt. Jadi waktu pembongkaran motherboard itu saya kasih jumperan konektornya Toshiba. Jadi saya memakai adaptor Toshiba yang 19 volt ya, saya bypass masuk ke motherboard. Ternyata tidak bisa masuk, atau tegangan 5 volt 3 voltnya tidak keluar. Kenapa? Karena tipe C itu ternyata 5 volt. Memang kalau di handphone 5 volt, karena itu kan USB. Jadi kabelnya masuk dari charger ke kabel itu bisa dilepas pakai USB. Jadi pemikiran saya itu tetap yakin 5 volt, cuman di keterangan adaptor ada 20 volt 65 watt. Jadi saya memutuskan untuk mengasih bypass charger 20 volt. Saya ukur di motherboard, ternyata tidak bisa berjalan. Kalau dikasih tipe C, dia bisa berjalan, bisa masuk. Jadi anggapan saya, semua adaptor Lenovo tipe C itu tegangannya 5 volt. Nanti di dalam video bisa mungkin di sana saya jelaskan beberapa trik atau apa untuk pengerjaan soket konektor tipe C di laptop Lenovo ThinkPad T480S. Simak terus videonya, semoga bisa memberikan kita manfaat, memberikan kita ilmu tambahan untuk penambahan ilmu servis laptop. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sukses terus, semoga solve terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya mendapat servisan Lenovo ThinkPad
T480S. Konfirmasi masuk, pakai charger LCD kedap-kedip, tapi saya coba tadi waktu masuk pakai charger sini nggak ada lampu indikator sama sekali, atau istilahnya tidak ngecas, tegangan charger nggak masuk. Sudah saya coba, langsung aja kita bongkar. Semoga bisa menemukan solusinya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini laptop barusan beli bulan Agustus, segel masih terakhir 30/8/23, jadi barusan beli 2 bulan second, pakai langsung sekarang bermasalah. Ya Allah, ya kita coba cek ada apa di motherboardnya, kok bisa charger nggak masuk. ThinkPad T480S. Gak susah ini bukanya. Susah guys. Salah mungkin ini ya.
dari bawah guys, maaf. Kita cek dulu servisan atau belum. Segel tipe C kita cek dulu. Kelihatannya gantian ini soketnya. Kita cek aja. Kita bongkar dulu ya motherboardnya. Kelihatannya nggak harus dibongkar ini. Baterai lepas dulu. Karena pengecekannya di bawah, di baliknya motherboard ini, jadi kelihatannya harus dibongkar ini. Nah, jadi memang motherboard ini dijual posisi sudah pernah servisan, disolasi. Saya curiga ini jual isolasi. Ada apa? Memang kenyataannya antara soket chargernya ini pernah diganti atau apa, saya kurang tahu. Tapi ada bekas solderan baru. Kita buka semuanya. Kenapa dia pakai isolasi?
kemungkinan ganti soket ini kalau masalahnya ini mungkin. Kita tes dulu, nanti kalau ketemu kerusakan kita ulas, nanti pasti saya kasih tahu informasinya dia kenapa kok chargernya ini nggak masuk atau apa, karena kita juga belum punya skemanya tipe ini, otomatis saya nggak berani ukur step by step. Lewat video saya pelajari dulu, nanti kalau sudah ketemu permasalahan pasti kita ulas. Tonton terus videonya. Terima kasih. U18, jadi dari charger masuk USB 1 masuk ke USB-C. Nah, ini adaptornya tipe C. Nah, kelihatan. Jadi adaptornya tipe chargernya tipe C, dia masuk di sini. Itu tegangan berubah-ubah dari 0 volt, 3 volt, 5 volt, 11 volt, turun lagi ke 0 volt, 3 volt, 5 volt, 11 volt, turun lagi, begitu seterusnya, naik turun, naik turun, naik turun. Akhirnya dari U18 dari sini, itu U18 ini tegangan dari charger sini plusnya ya, masuk U18, nyebrang ke sini itu dia nol. Jadi dari tegangan, maaf, meskipun dia 20 volt 2,35 atau 3,5 ampere 65 watt, tapi saya ukur di sini, charger tancap saya ukur di sini itu keluarnya 5 volt, sama seperti handphone tipe C. Ingat itu. Jadi pertama kali sebelum U18 belum saya lepas, di sini saya kasih 20 volt, dia nggak mau nyala karena pikiran saya adaptor 20 volt. Jadi tegangan di sini lari ke sini, namanya apa nanti di skema saya perlihatkan. Di sini itu dia kosong karena tegangan sini naik turun dari 0, 3, 5, 11 volt, turun lagi 0, 3 volt, 5 volt, 11 volt, seterusnya. Dia nggak bisa paten 20 volt atau 5 volt, enggak. Akhirnya di sini nggak keluar, dia 0 volt. Terus ini sampai ke V2 kalau dari ini ke V2 ini, dia tak kasih 20 volt gak nyala. Akhirnya U18 itu saya lepas. Ini IC-nya kita tanam seperti kayak chipset modelnya, jadi dia kakinya di bawah komponen. Itu saya lepas, akhirnya bisa ke deteksi tegangan 5 volt dari adaptor sini tipe C. Oh, ternyata 5 volt. Nah, ini nanti rencananya kan ini nyebrang aja ke sini, saya jumper, karena tadi saya coba kayak pinset dia nyala. Waktu U18 belum saya copot, dia nggak nyala, charger tegangan nggak masuk. Jadi baterai kayak LCD gelap itu karena dia charger masuk, connect enggak, otomatis LCD gelap enggak itu. Setelah saya copot U18, saya jumper, dia ngeces. Mohon maaf, charger masuk. Belum saya coba ngeces, tapi charger masuk 5 voltnya. Itu nanti mungkin dari video sebelumnya atau sesudahnya bisa saya informasikan. Ini karena posisi tadi sempat keluar, belum bisa mengurutkan video dari 1 sampai beberapa langkah-langkah awalnya. Ini langsung saya video,
karena rencana saya mau jumper, saya coba. Nanti saya perlihatkan juga di skemanya. Alhamdulillah kita dapat skemanya. Jadi untuk Lenovo apa ini kalian tahu itu belum Lenovo kalian tahu, nggak tahu, kemarin bongkar lupa. Itu masuk awal charger ditancapkan LCD kedap hitam nyala, gelap nyala, gelap nyala. Karena apa? Ya itu tadi charger tancap, cuman dia putus nyambung, otomatis LCD hitam enggak, hitam enggak, hitam enggak. Nanti kita proses dari skema. Intinya ini U18, modelnya seperti ini, kecil, enggak kelihatan. Ini U18, saya kasihnya ke background putih. Itu U18. Saya foto. Kurang jelas, mungkin dari foto jelas nanti. Nah ini kelihatan ini. Ini kakinya seperti chipset, dia di bawah. Ini belum saya coba pasang, langsung aja saya jumper aja coba. Ya ini ya, nah ini itu bawahnya, kakinya di bawah IC, kecil banget dia. Jadi gini, dia kakinya ada 12 kalau nggak salah, tiga kaki tegangan masuk dari charger 5 volt input, 3 kaki lagi output, kemungkinan 5 volt juga karena saya belum cross check tegangannya berapa, karena naik turun. Terus 3 kaki lagi ground, 3 kaki lagi COK atau apa, satu lagi apa, nanti dilihat di skema, 12 kaki. Nanti kita ulas juga di skema. Ini belum saya coba, tapi saya jumper, dia bisa charging, bisa ngecas, charger masuk. Oke, mari kita ulas laptop Lenovo ThinkPad T480S yang masuk awal itu kondisi LCD kalau ditancepin charger itu gelap nyala. Kenapa kok bisa begitu? Karena memang kondisi charger itu masuk atau connect enggak. Jadi kemungkinan di soket charger di motherboardnya itu nyambung putus, otomatis charger masuk atau connect. Nah, putus, kalau putus dia langsung kedip hitam, gelap, nyambung LCD kedip hitam atau gelap hitam sebentar, begitu terus, karena memang disebabkan charger nyambung putus pada motherboard Lenovo ThinkPad T480S. Saya pikir chargernya kita beli ganti baru, charger tetap. Motherboard, soket memang pernah kelihatan seperti bongkaran atau apa, tapi sewaktu saya cek tegangan, bentar saya bukakan skema. Motherboardnya udah rakit. Jadi posisi tegangan dari
charger yang masuk ke ini tegang. Sekarang kita coba dulu aja. Sekarang kita coba. Ini charger sudah saya tancapkan. Posisi ngecas. Nah, ini kemarin itu dilepas gini, street dilepas. Dah, dia gelap. Tancepin, dia nggak gelap. Nah, dia gelap. Nah, gini terus. Nah, posisi itu begini terus kemarin itu. Jadi posisinya itu chargernya itu sambung enggak, sambung enggak, sambung enggak. Akhirnya LCD-nya gelap nyala karena di sini nih di indikator baterai bawah kanan ini itu ada gambar petir, gambar konektor kabel baterai, karena dia nyambung masuk enggak. Jadi intinya chargernya itu masuk enggak. Setelah kita bongkar motherboardnya, itu tegangan yang di konektor awal sini, tegangan yang charger, soket charger di konektor awal itu tegangannya berubah. Nah, di sini ini ada gambarnya ini, untung. Oh, 18. Oh, maaf Dip. Iya sebentar. Ini pakai laptopnya orangnya sendiri, T480S. Nah, ini kan ya. Jadi dari saya zoom bentar. Oh, 18 ada di baliknya ini. Balik motherboard ini. Ini bisa nggak balik? Ini mana sih gesernya? Oh, yang di
Susah banget tuh. Aduh. 18 dari sini. Ini 18. Bentar, saya geser. Saya besarkan ya. Jadi ini tampilan motherboardnya yang di nggak tahu ini frame bawah kalau nggak salah. Oh ini atas, 18 atas, di atas sendiri, yang di bawahnya keyboard. Nah ini, jadi udah kelihatan 18. Nanti saya perlihatkan fotonya sama gambarnya. Jadi ini U18 ini ya, ini kotak ini itu yang menurut saya yang membuat tegangannya itu dari ini konektor kalau nggak salah, konektor USB-C nya itu USB-C. aduh Nah ini konektor. Jadi ini konektor, ini tegangan masuk ke kaki U18 ini ya, ini gambarnya dulu ya. U18 tegangan dari charger itu harusnya itu nyabrang ke sini tuh sama tegangannya. Akhirnya masuk ke fuse F2, kalau nggak saya posisinya di sini F2 posisi di sini, antara sini kecil putih itu tegangan. Nah waktu saya ukur, saya pikir itu tegangan, kan adaptornya 20 volt 23 ampere atau 3,25 ampere. Saya pikir tegangannya 20, jadi saya kasih tegangan 20 di sini, terus masuk ke MOSFET awal yang F2 itu, fuse 2 itu, terus masuk ke MOSFET awal-awal itu saya pikir 20 volt. Saya kasih 20 volt, saya on, gak mau nyala laptop itu. Ternyata ini U18 saya ambil itu tegangan charger itu ternyata 5 volt. Jadi dari situ saya punya pemikiran bahwa tipe C, meskipun di adaptor tulisannya 20 volt, kenyataannya sama kayak charger handphone, 5 volt tegangannya. Ya dari situ, sebelum U18 ini saya ambil, tegangan dari charger ini naik turun, mulai dari 0 volt, 3 volt, 5 volt, 11 volt, kembali lagi ke 0 volt, 3 volt. Jadi dia nggak bisa konstan, dia naik turun. Akhirnya di outputnya U18 ini tegangannya 0, karena di inputnya sendiri dia nggak bisa berhenti, atau tegangannya nggak bisa konstan 5 volt, enggak, 0, 3, 5, 11, turun lagi 0, 3, begitu terus sampai saya heran ini. Dari situ kenapa charger ditancapin ini, kondisi laptop charger enggak, ya itu karena tegangan di sini naik turun. Penyebab awal saya U18 ini, nanti saya tunjukkan videonya atau foto komponennya, kecil banget. Itu saya lepas, terus tegangan di charger ini masuk ke U18 ini 5 volt, saya jumper, saya bikin jembatan, karena fungsinya dari skema ini U18 itu hanya
hanya apa ya, kayak nyebrang atau apa. Kita lihat skemanya U18 ini, U18 ini U18 ini U18 saya besarin nih. Nah ini U18. Nah ini yang USB V-Bus 20 konektor ini tegangan dari charger tegangan dari charger yang saya ukur tadi 5 volt. Nah di sini itu 5 volt. Sebelum IC U18 ini saya ambil ya, U18 saya ambil ini, tegangan di sini tuh dari naik turun 0 volt, 3 volt, 5 volt, 11 volt, turun lagi 0, 3 volt, begitu seterusnya, yang akhirnya outputnya U18 ini yang masuk nanti ke MOSFET awal atau fuse, terus MOSFET awal-awal itu dia nggak ada, 0, karena tegangan inputnya naik turun ya, cuman gini toh. Nah jadi dari skema ini akhirnya saya memutuskan input ini saya jumper ke sini, ke outputnya U18. Nah ini saya jumper, U18 nya saya ambil, jadi dari tegangan 5 volt langsung saya lanjutkan ke outputnya ini 5 volt masuk ke fuse pertama itu MOSFET dan lain-lain, itu akhirnya dia konstan, bisa ngecas, bisa charging dan nggak nyambung putus. Akhirnya LCD-nya nyala terus. Kemarin kan baterai putus, LCD gelap, baterai nyambung, LCD gelap, nyala gitu terus. Penyebabnya itu, jadi kita paham ya, penyebabnya itu U18 nya ini yang membuat tegangan dari konektor charger berubah, nggak konstan 5 volt, dia 0, 3, 5, 11, 0 volt, 3 volt, 5 volt, 11 volt, 0 volt, begitu seterusnya. Yaitu akhirnya saya lepas, saya jumper kasih kabel, langsung saya sabrangkan tegangan 5 voltnya, dan alhamdulillah akhirnya bisa konstan. Jadi karakter untuk tipe C itu memang saya barusan tahu kali ini. Untung skemanya saya dapat, jadi saya bisa mempelajari karakter tipe C. Ternyata tegangannya 5 volt bukan 20, meskipun di chargernya tulisannya 20 volt 2,3 ampere atau 3,25 ampere, ternyata 5 volt karena dari output U18 ini USB-C VBUSI ini saya jumper, saya kasih tegangan 20, laptop gak mau nyala. Saya kasih tegangan 20, laptop gak mau nyala. Jadi akhirnya saya tes berapa sih tegangannya tipe C awal itu, 5 volt tegangannya. Ini nggak mau, ini nggak tahu, ini nggak pakai PDF ya. Jadi di sini oke, gitu aja. Nanti saya perlihatkan fotonya juga. Ini saya close. Jadi saya jumper tegangan dari charger menuju ke fuse awal pertama itu, saya jumper tegangan 5 volt. Akhirnya alhamdulillah Lenovo ThinkPad T480S masalah LCD kedap-kedip, maaf, blank hitam nyala, karena saya lihat dari presentasi baterai dia sambung nggak, yang mengakibatkan LCD gelap dan nyala, gelap nyala, ya itu. Monggo nanti dilihat video-videonya, kita ulas aja. Jadi ICU saya ulangi lagi, ICU 18 saya lepas, saya jumper langsung tegangan 5 voltnya, dan alhamdulillah laptop sudah
membaik, nggak masalah. Nanti saya coba perlihatkan video sebelumnya masalah tentang gambar skemanya, gambar motherboardnya sama IC-nya. Mungkin nanti IC-nya sedikit kurang jelas atau apa, karena memang benar-benar kecil, dan IC-nya itu IC tanam, kakinya di bawah IC. Jadi nanti kalau saya ribol lagi, saya cetak lagi, saya tancapkan juga belum tentu normal. Saya nyari pun juga waktu begitu lama. Akhirnya keputusannya saya jumper aja, karena melihat dari fungsi skemanya hanya memindah atau menyabrangkan tegangan dari konektor charger saja. Oke, semoga video ini bisa sedikit membantu dan memberikan informasi yang terbaik untuk pengerjaan laptop T480S kedap-kedip hitam atau nyala nggak LCD-nya. Semoga bisa membantu. Barokah buat kita semua, amin amin ya robbal alamin. Tetap semangat, jangan pernah kendor. Semoga sehat selalu teknisi Indonesia. Salam Solvit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.